Oke, kembali lagi teman sekalian. Tadi sebelum break saya sampaikan bahwa ini kayaknya menguntungkan ya kita buka pertasop ini. Ternyata kalau nggak menguntungkan nggak mungkin dong 1 tahun punya 6 pertasop. Nah, iya. Jadi saya jadi tertarik ini. Kira-kira berapa sih Mas untungnya satu pertasop itu dalam 1 bulan lah misalkan? Kalau 1 bulan itu ya kita buat minim saja, itu rata-rata bisa 15 juta 1 bulan itu untung apa perolehan kotor? retail. Oh, retail ya? Ya. Itu 15 juta udah bisa Dengan asumsi berapa liter per hari? Kalau literannya kemarin bisa sekitar 20.000 liter, ada yang 26.000 Per liter bulan. Per bulan. Berarti kalau dibagi per hari, taruh 20.000 bagi 30 itu sekitar 700 sampai 800 liter per hari ya. Iya, Karena belum ini Mas, karena belum maksimal. full. Jadi Pengirimannya pengirimannya itu belum maksimal. Oh, jadi sering terputus itu pengiriman. Iya, betul. Sering terputus. Oke, itu pun sudah untung. Sudah, alhamdulillah sudah bisa di angka 15 juta per bulan. 15 juta per bulan. Kalau Satu yang pertasop. Sri Minosari kemarin bisa tembus 26.000 liter. 26.000 liter itu per liternya 800. Per liter 800. 850. 850 800 itu Untungnya. untungnya retailnya. Berarti 1 bulan berapa itu, Mas? Bisa 30-an juta ya? Iya. Apa ya? Enggak ya, Bisa 26 kita 20 jutaan ya. sampai 20-an. Ya, jadi rata-rata tadi sampaikan Mas Gunawan itu satu pertasop itu 15 sampai 20 juta keuntungan. Itu pun belum maksimal karena sering terkendala pengiriman. Iya, Ya, pengirimannya sering masih terkendala besar. pengiriman. Nah, ini mungkin PR kita bersama bagaimana agar pengiriman bisa lancar lagi kan gitu. Berarti kalau 15 juta saja rata-rata kita bikin kali 6 itu 1 bulan sudah berapa itu? Sudah 90 juta ya total. Itu 1 bulan 15, Mas. Ya satu pertasop kan. Iya. Satu pertasop. Kalau kali 6 berarti Iya. kan sekitar 90 Tapi juta kan. bukan punya saya pribadi. Oh Mas. iya. Kita join. Ya, artinya itu. Artinya kan 90 juta ini kan dibagi nih. Oh, pertasop di Ya. Sri Minosari berapa Ya. orang dibagi. Pertasop mana tadi? Di Margasari. Di Margasari itu berapa dibagi. Karanganyar. Nah, artinya gini, kan kalau pembaginya ini banyak, juga lumayan juga atau yang Iya. dibagi. Tapi kalau pembaginya kecil, ya gimana kita Iya. membagi kan? Seperti di Sukarada Baru tadi dibagi 8 orang. Nggak Jadi apa-apa. kita ngerangkul. Artinya semakin banyak orang terlibat, semakin bagus kan? Untuk Iya. bagaimana masyarakat terlibat semakin banyak gitu. Nah, tentunya gini, selain keuntungan secara finansial nih Mas, kira-kira masyarakat sekitar itu dapat apa nih? Jadi di planning saya untuk membuat pertasop ini pertama Mas ya, itu kan agenda saya tadinya memang untuk organisasi. Nah, organisasi mau saya rangkul, ayo Pak Bu kita membuat usaha yang nantinya bisa untuk kontribusi organisasi gitu. Ya alhamdulillah ada beberapa yang ikut gabung seperti di Baca Selebah itu Mas Aris, gitu. Kemudian ada juga Om Apung, Atri Purnomo itu. Kemudian saya gandeng ke pengkaderan di Sukarada Baru itu anak IPM itu Mas Denny sama Mas Reja, kemudian Mas apa Saiful ya. Mas Saiful, kemudian di Raman itu Bu Maratus. Iya. Nah itu kita semua berkomitmen ada kontribusi 2,5% untuk zakatnya itu untuk masyarakat sekitar atau untuk organisasi yang ada di sekitar situ. Jadi minimal adanya pertasop itu juga masyarakat sekitar ada manfaatnya yang dirasakan. Ada Ya. pekerjanya dari masyarakat situ juga. Bekerja dari masyarakat itu satu pertasop berapa orang? Satu pertasop 2 orang. 2 orang. Iya. Berarti ada 12 orang ya karyawan yang di pertasop itu. Iya, cuman manajemennya kan sendiri-sendiri. Kalau yang di Sri Minosari, Margasari sama Karanganyar itu take controlnya Mas Aris, itu satu pintu dengan Mas Aris dan Pak Apung atau Pak Tri Purnomo. Yeah. Kemudian nanti yang di Sukarada Baru itu Mas Denny, Mas Reja, Mas Saiful. Itu satu take control Sukarada Baru dengan Dono Mulyo. Yeah. Kemudian di Raman, di Rejo Katon itu Bu Maratus. Itu nantinya kita perluas juga seperti yang di Sri Minosari, Karanganyar sama Margasari, kita udah mau buat lagi di Braja Bencana sama Braja Yakti. Kemudian yang di Raman di Domulyo itu nanti rencananya mau buat di Raman Indra. Jadi udah ada 6 yang sekarang proses berapa?
yang sudah proses 6. Kemudian 6 itu nanti mecah lagi gitu. Mantap. Memang tapi dengan catatan kita digandeng masyarakat sekitar. Kolaborasi tadi itu. Kolaborasi kita nggak bisa hidup sendiri, kita tetap bermitra dengan masyarakat sekitar tersebut. Artinya bagaimana kita dapat untung juga orangnya merasakan. Ya. Jadi jangan sampai kita ini untung sendiri, masyarakat sekitar tidak merasakan. Nanti kan itu akan balik ke kita lagi kan. Jadi kalau kita masyarakat sekitar merasakan untungnya, memiliki pertasop itu insya Allah juga akan tahan lama kan. Iya, seperti di Brazil. Jadi kemarin kita rembuk, kalau saya tawarkan kepada masyarakat, Pak, Bu, misalkan Bapak Ibu mau ikut join, ikut gabung, ya ayo, ini hasil habisnya untuk beli alat sekian, nanti pembangunan kalau Bapak Ibu punya tanah, ya gunakan tanah Bapak Ibu, ya kita bermitra, kita berkolaborasi. Iya. Nah, saya yakin teman-teman ini pada pengen nih gimana cara bikin pertasop ini. Pasti pada nanya ini gimana cara bikinnya pertasop. Kira-kira ribet nggak sih caranya dan berapa lama dari pertama pengurusan sampai jadi pertasop beroperasi. Ini Mas Latiful apa Mas Gunawan nih? Mas Latiful aja. Memang saya yang menyupport itu Mas Latiful. Saya tadinya nggak tahu apa-apa. Gitu, begitu diajak BIMTEK di Hotel Mercury Ancol. Mercure. Ya Mercure. Mercure. Saya lagi Mercure. Iya, coba. Mas Latiful itu gimana prosesnya? Berapa lama dari pertama mau bikin sampai bisa operasi? Ya, jadi mungkin langkah pertama ya sebelum kita membuat ini belum tentu ya orang yang punya duit kemudian punya lahan itu bisa buat Mas. Jadi tidak serta merta gitu ya, artinya kapitalis itu bisa membuat ini. Nah, salah satu program dari Pertamina mungkin ya Mas ya, ini yang sebetulnya kan produk-produk Pertamina ini agak eksklusif ya. Nah, yang bisa terbuka ini salah satunya Pertasop ini. Artinya tadi Mas Gunawan cerita ini bisa melibatkan siapa saja, konsorsium ya, bareng-bareng. Nah, yang pertama itu titik dulu Mas, yang harus ditentukan ya. Titiknya itu di mana? Karena kalau misalkan titik ini jaraknya kurang dengan SPBU yang sudah ada, ini juga tidak akan di-approve oleh Pertamina. Jadi tidak boleh juga gitu kan. Seperti kemarin saya kebetulan diminta ke Kota Bumi itu kan untuk presentasi Pertasop di sana, tapi rupanya titiknya itu tidak disetujui karena jaraknya baru 3,5 kilo. Terlalu dekat dengan SPBU gitu kan. Kalau untuk lahan kemudian lokasinya sangat strategis sekali. Kemudian modalnya juga udah punya. Tapi karena titiknya nggak pas terkait dengan regulasi maka belum dibolehkan. Nah, jadi teman-teman bagi yang ingin buat itu langsung cek spot, langsung on the spot, kemudian bisa di-share ke pihak Pertamina gitu, kira-kira titik itu bisa nggak untuk dibuat. Itu pertama Mas. Kemudian yang kedua, kalau titik sudah bisa, oke, berarti lahan sudah dimiliki misalkan di situ terkait dengan kepemilikan lahannya itu punya siapa dulu, apakah itu sewa ataukah hak milik ataukah apalah misalkan gitu ya. Nah, itu jelas lahannya ada, berarti yang pertama lahan Mas. Kemudian yang kedua harus ada rekomendasi dari kepala desa ya. Kemudian yang ketiga setelah rekomendasi kepala desa yang berhak mendirikan itu perseorangan ya, khususnya WNI ya Mas ya, WNI yang mempunyai atau apakah koperasi, CV ataukah PT gitu yang bisa membuat itu. Jadi satu CV atau satu PT itu bisa untuk 3 Pertasop maksimal. Koperasi sama. Jadi satu instansi yang berbadan hukum ya Mas ya, badan hukum itu bisa untuk membuat maksimal 3. Setelah itu bisa kok itu Mas di-download di inilah ya, tipikal tipe-tipe dari Pertasopnya. Ada gold, ada apa Mas? Yang punya kita ini gold ya Mas ya. Dodo. Bukan, ini tipenya. Ada 3 tipe ya kan. Gold, platinum sama diamond diamond kalau enggak salah. Ya kita apa yang sekarang punya ini? Gold kita. Gold ya? Yang 1000 liter per hari. 1000 liter. 1000 liter. Tapi kapasitasnya berapa? Kapasitas 3000 ya. Tapi per hari bisanya jual cuma 1000 liter.
maksimal jual 1000 liter. Ya. Jadi itu memiliki ya, kalau secara administrasi harus dimiliki ya Mas ya, kelengkapan administrasi NPWP dan seterusnya itu kan itu bisa diurus di instansi yang terkait. Kemudian kalau misalkan bahkan begini, kalau misalkan itu lahannya sudah ada, kemudian perizinannya itu sudah bisa diurus komplit gitu, itu bahkan bisa Mas ngajukan ke KUR itu untuk permodalan lewat KUR ya? Iya. Oke. Jadi ini bisa kerjasama dengan bank-bank terkait ya Mas ya, yang sudah approve dengan ini program Pertasop ini. Jadi selain ya itulah diantaranya, kalau sudah titik disetujui, kemudian lahan dikuasai, perizinan secara administratif oke, modal sudah ada, bisa Mas. Rekomendasi kepala desa oke, lanjut. Termasuk ini Mas, dari Pemuda Muhammadiyah juga ada program. Itu kemarin ada yang ini. Oh ya. Ya. Nah, ada. Nanti tinggal kita full up. Ya. Nah, itu butuh berapa lama dari pengurusan awal sampai berdiri, sampai mulai jualan? Sampai mulai jualan, yang pertama itu begitu kita sudah ACC Mas ya, itu kita pengeras lahan. Pengeras lahan sudah di ACC, pengeras lahan sudah selesai, maka kita pesen alat modular. Oh, jadi bikin dulu di lahan, dirapiin dulu landasannya. Udah dicor, udah dipager, kemudian kita pesen modular, nanti akan keluar invoice tagihan dari Pertamina. Harganya ya tadi 236 tambah pajak 10%. Nah, setelah itu nanti turun, maka dipasang. Kita nunggu namanya surat izin operasi. Nah, ketika sudah keluar surat izin operasi, maka di situ ada barcode. Kita ke bank, buat rekening tadi ke bank, maka kita bisa untuk nebus BBM. Kita sudah nebus, sudah ini ya tinggal jualan. Iya, kira-kira berapa lama? Berapa bulan itu? Sekitar dari mulai awal sampai sekitar 3 bulan. 3 bulan saja. Jadi kalau teman-teman di Desember mulai pengajuan di Pertamina atau Pertasop, Desember, Januari, Februari sudah bisa. Ya. Setelah Januari, Desember, Januari, Februari akhir ya, atau Maret lah. Maret sudah bisa mulai jualan itu untuk Pertasopnya di Pertamaknya gitu. Nah, saya kira ini sangat menarik sekali ya. Jadi sudah dijelaskan tadi bagaimana prosesnya dari awal berdiri, dari penentuan titiknya, kemudian izin segala macam sampai pemasangan alatnya, sampai kemudian keluar izin berjualan dan bisa berjualan. Itu tidak lama, 3 bulan saja. Jadi kalau teman-teman se-Indonesia pengen buka itu, nanti silakan lihat dulu tadi gimana spotnya, tentukan dulu, kira-kira cek spot dulu, kira-kira titik kita ini masih bisa enggak untuk buka Pertasop. Cek dulu titiknya, nanti kalau masih bisa baru kita ajukan ke Pertamina untuk pengajuan Pertasopnya. Mas Gunawan, Mas Latiful, mungkin ini terakhir sebelum nanti kita lihat di Pertasopnya seperti apa sih. Kan dari tadi kita ngomong Pertasop nih, kan yang belum pernah apa sih Pertasop nih, apa sama SPBU itu bedanya apa? Nah, terakhir nih, kira-kira sekarang udah punya 6 nih, kemudian lagi proses 2 atau 3? 3. Proses 3. Nah, kira-kira targetnya nih tahun depan apa? Apakah misalkan, saya pengen punya 20 Pertasop gitu misalkan. Kita menggandeng masyarakat. Yang jelas ketika masyarakat itu bisa berdiri sendiri, ya monggo. Jadi saya mau fasilitasi. Jadi enggak saya mau hidup sendiri, bukan itu tujuan saya. Jadi saya ingin merangkul masyarakat, karena tujuan Pertasop itu sendiri untuk menghindari minyak-minyak yang intinya untuk mendapatkan harga murah, mendapatkan kualitas yang memang bagus. Kemudian yang kedua, biar masyarakat itu sendiri kalau memang bisa berdiri sendiri, ya ayo gitu. Saya mau fasilitasi. Seperti Mas Denny, kalau memang dari Sukadana Baru, Donomulyo mau buat Pertasop, dia sudah pengkaderan saya sudah jalan dari IPM. Sudah gitu. Bisa lah ya. Sudah bisa. Seperti Mas Ari juga bisa. Saya sekarang sudah menggagas ke transportir, supplier Pertasop. Nah ini nih, ada lagi peluangnya. Apa tadi coba? Transportir itu armada mobil tangki yang untuk masuk atau mensuplai Pertasop itu. Karena saya lihat Pertasop ini banyak yang telat pengirimannya, makanya sekarang saya beralih ke tadi di awal tadi kita sampaikan bahwa
tadi itu kan 1 bulan ada 15 juta itu belum maksimal. Ternyata masalahnya di alat armadanya, pasokannya. Harapannya dengan nanti teman-teman punya armada sendiri itu bisa lebih lancar pasokan. Ya, paling tidak dengan kita punya armada itu bukan untuk kita sendiri, bukan, tapi paling tidak meminimalisir supaya pertasop di semuanya itu bisa tersuplai dengan armada lancar ya. Jadi tidak ada lagi hambatan ya. Pengiriman ya. Iya, bukan untuk pertasop saya sendiri, bukan. Untuk umum ya. Terus itu nanti armada itu ada kemarin 65 sampai tambah 42 titik ya. Gitu. Ya insya Allah nanti saya juga kemarin ngobrol dengan teman-teman itu 6 unit itu. Padahal cuma masih punya 1, tapi yang 5 ini nanti ya itu tadi saya sengkuyungan, ayo Bapak Ibu kalau mau ikut ini loh pintunya, silakan. Sengkuyung itu bareng-bareng ya. Saya ngajak mitra-mitra bisnis, ini pintunya, ayo silakan beli armada tangki, kita sukseskan bareng-bareng, kita masukkan ke Pertamina dengan 1 pintu ini atau 1 PT ini, ayo bareng-bareng. Oke, saya kira luar biasa ini kita pada kesempatan sore hari ini diskusinya, dan saya yakin teman-teman penasaran dan pengen tahu lebih banyak tentang apa dan bagaimana Pertasop, dan saya yakin juga teman-teman yang sudah pernah dengar itu juga pengen segera buka di daerah masing-masing. Tapi karena keterbatasan waktu kita, saya kira cukup di sini diskusi kita. Setelah ini kita akan melihat dan akan kita lihat seperti apa sih Pertasop itu, sehingga teman-teman tidak penasaran lagi. Terima kasih Mas Gunawan, Mas Latiful atas waktunya pada kesempatan sore ini. Semoga bermanfaat untuk teman sekalian. Kita ke lokasi. Ya.